Oke, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya dan kali ini saya ingin melanjutkan seri daripada Coaching for Success yang saya inisiasi di awal tahun 2021 dan mudah-mudahan eh, ini bahan-bahan ini akan membantu rekan-rekan untuk lebih meningkatkan kompetensi Anda di dunia sales, terutama di bidang coaching. Oke, dan sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikatnya, Anda bisa melihat link yang ada di belakang daripada presentasi saya pada hari ini. Dan mudah-mudahan ilmu dan sertifikat yang saya berikan secara gratis ini akan membantu rekan-rekan untuk bisa mencari kerja, ya akan meningkatkan kompetensi belajar bersama. Sekali lagi, saya tidak akan ada kalau tidak didukung oleh rekan-rekan semua. Saya berharap rekan-rekan mendukung saya untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan YouTube channel Husin Wijaya ini, dan saya berharap rekan-rekan bisa membantu saya untuk membagikan kebaikan kepada banyak orang untuk mendapatkan ilmu yang saya peroleh, yang saya kumpulkan selama 25 tahun ini. Oke? Dan hari ini saya akan membahas mengenai sales coaching, how to increase sales competencies. Ya, jadi ini melanjutkan dari bagaimana sales coaching yang kemarin saya bahas berkaitan dengan sales conversation sebenarnya, atau coaching conversation. Nah, ini sesuatu yang kita lanjutkan ya dari hal itu. Jadi memang kalau kita bicara kepada konteks sales hari ini, kan berubah ya landscape daripada penjualan ya. Penjualan yang tadinya offline semua gitu ya, sedikit online, sekarang sudah mulai banyak online. Saya saja barusan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk memberikan semacam advisory ya terhadap sebuah ATPM ya, mobil yang cukup terkenal di Indonesia. Dan mereka minta saya untuk memberikan pendapat kira-kira kompetensi sales mobil itu di era-era tahun depan ini seperti apa. Saya katakan bahwa digital marketing akan menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan kompetensi, meningkatkan diri. Nah, jadi sebagai pembuka saya ingin memberikan definisi ya. Sales coaching adalah the way to increase the effectiveness of the sales process. Jadi sales coaching itu adalah satu cara, satu jalan untuk meningkatkan efektivitas daripada proses penjualan. That's it gitu ya. Jadi yang kita cari ini hari ini adalah efektivitasnya. Nah, tetapi memang coaching itu harus ya, atau hasil daripada coaching ini sangat tergantung kepada bagaimana si pemimpin itu bisa meningkatkan kapabilitas daripada sales team-nya. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali untuk kita bahas hari ini, bukan? Nah, dalam waktu singkat, saya ingin membagikan dua tipe daripada sales coaching, yaitu one-on-one coaching dan group coaching, yang dimana one-on-one coaching itu adalah berkaitan dengan satu objektif untuk expanding sales mindset. Ya, jadi kita sebagai coaching atau sebagai coach, terutama sales coach, kita harus ingat bahwa yang kita lakukan, yang kita coach ini bukan adalah dengan cara ngajarin bagaimana ini itunya, tetapi bagaimana kita bisa mendorong mereka, memotivasi mereka, atau kemudian memberikan ya jalan-jalannya agar mereka bisa expanding mindset-nya ini. Nah, sekali lagi mindset ini sangat penting sekali. Kadang-kadang banyak rekan-rekan saya bilang ini teori banget ya, mindset lagi. Bukan begitu. Mindset ini sesuatu yang penting sekali. Ya, jadi kalau ada mindset-nya beku, tidak berkembang, tidak mau bertumbuh, ya selesai. Teknik kalian, cara kalian, pengetahuan kalian akan kuno, akan out of date. Sehingga kita perlu expanding ini, gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah creating new sales discipline sebenarnya ya, menciptakan cara-cara baru di dalam berjualan. Sekali lagi, cara-cara berjualan ini sebenarnya banyak tekniknya, ya banyak aspeknya. Tetapi saya akan melihat dari sales mindset ini dulu. Pertama adalah knowledge ya. Jadi knowledge ini penting sekali, knowledge ini. Kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan kita sebesar-besarnya. Yang kedua adalah skill ya, berkaitan dengan keahlian-keahlian. Mungkin keahlian baru ya. Misalnya contoh main di e-commerce ya, main di Tokopedia, Bukalapak segala macam, ya perlu keahlian khusus, bukan tidak sekedar cuma buka akun kemudian dagangan. Tidak bisa begitu. Anda harus mengerti bagaimana search engine optimization daripada setiap e-commerce itu bekerja, bagaimana Anda menggunakan keywords, bagaimana Anda belajar copywriting, bagaimana Anda kemudian menggunakan berbagai teknik ya yang ada untuk kemudian berjualan. Ini sesuatu yang sangat baru sekali, bukan? Maka ini adalah skill baru. Yang ketiga adalah attitude.
Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, memang sales knowledge itu berkaitan dengan product knowledge gitu ya. Jadi Anda harus memahami sungguh-sungguh. Kalau Anda jualan mobil, Anda harus tahu mobil itu jualannya kayak apa. Bagaimana menjelaskannya pada konsumen, ya. Apa yang menjadi keberatan mereka. Jadi Anda juga harus ngerti handling objections. Ya kan, bagaimana teknik closing yang benar gitu ya. Hari ini orang semua dibekali handphone, Google, sehingga mereka tahu segala informasi. Jadi sebelum datang ke showroom dia sudah tahu informasi, sebelum bertemu dengan Anda dia juga sudah penuh dengan informasi. Waktu dia ketemu Anda di event, mereka juga sudah tahu apa yang harus mereka tawar, sehingga Anda tidak bisa lagi kemudian menggunakan teknik-teknik menganggap bahwa posisi konsumennya bodoh, konsumennya tidak ngerti apa-apa, konsumennya tidak ngerti ini dan itu, Anda yang paling pintar. No way, hari ini nggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang sekalian Anda harus belajar teknik closing, ya. Nah, kemarin saya juga mengatakan kan, bagaimana nge-bridging ya di dalam coaching conversations, bagaimana nge-bridging agar mereka bisa mendapatkan trust itu. Nah, ini sesuatu yang saya sudah kemukakan di video sebelumnya. Silakan tonton. Kalau sudah nonton mau dapat sertifikatnya, klaim saja. Oke. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan services, ya, layanan. Nah, mutlak sekali seorang sales harus belajar services. Services ini bukan berarti cuma ramah, kirim hadiah, melayani dengan baik ketika mereka sedang dalam proses mendapatkan mobil dan motor misalnya, atau bukan begitu, tetapi bagaimana paskanya, bagaimana Anda membuat loyalty-nya, begitu ya. Sekedar untuk melayani saja, saya rasa Anda sangat pinter lah, sudah sangat baik. Nggak ada suruh salesman yang di depan sudah kasar-kasar begitu ya, nggak ada. Anda pasti orang yang baik, orang yang melayani. Tapi sekali lagi, pelayanan tidak cukup pada saat proses penjualan terjadi, tapi setelah penjualan terjadi itu mau bagaimana. Nah, ini hari ini saya tidak akan memberikan tipsnya, tetapi saya akan memberikan Anda gambaran besarnya dulu. Nanti di next video akan saya berikan contoh-contoh praktis. Oke. Dan yang berikutnya adalah sales skill ya. Jadi bagaimana kita memprospek orang hari ini? Sudahkah Anda bermain dengan Instagram, main dengan Facebook? Sudahkah Anda mengetahui kekuatan daripada Twitter misalnya? Bagaimana Anda harus embrace TikTok dan YouTube hari ini untuk prospecting? Belum LinkedIn ya, kita bicara kepada wholesale ini penting sekali. Handling customer ya, bagaimana menghandling customer. Jadi handling customer itu pelayanan juga di situ, ya kan, handling services juga terjadi di situ. Dan bagaimana kita bisa punya keahlian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, feedback daripada konsumen itu. Nah, ini adalah skill-skill penting ya. Tentu banyak skill yang lain, tapi ini adalah skill yang saya highlight ya, saya anggap penting. Yang ketiga adalah sales attitude. Ini berkaitan dengan bagaimana Anda harus punya sikap kerja keras, disiplin, punya semangat dari dalam, ya, motivasi dari dalam ini untuk menang, untuk terus menjadi yang nomor satu barangkali. Tidak usah nomor satu, tidak apa-apa, nomor dua juga oke, gitu ya. Jadi tetapi yang penting adalah punya jiwa pemenang. Dan yang terakhir menurut saya yang penting adalah fast learner. Anda harus mau belajar, terus belajar, terus belajar. Makanya saya berinisiatif membuat kursus gratis bisnis dan digital bersertifikat di YouTube channel Husin Wijaya ini untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar, terus belajar, terus belajar. Dan tanpa sadar saya juga ikut belajar, bukan? Gitu ya. Saya kemudian mengorek lagi informasi yang saya dapat dari otak saya ya ketika saya berhadapan dengan klien ini, klien itu, ratusan perusahaan yang sudah saya tangani dan saya kasih pelatihan untuk puluhan ribu sales ini saya tuangkan di dalam video-video gratis ini. Ya, dalam waktu singkat Anda bisa belajar yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah grup coaching. Ya, grup coaching ini penting sekali oleh karena apa? Anda sebagai sales coach, Anda tidak bisa cuma one on one, ya kan terlalu lama. Kadang-kadang efektif one on one itu, tetapi kadang-kadang nggak efektif juga karena kalau sales Anda sudah 20, 30, 100 nggak mungkin ya satu persatu ya. Berarti kan harus grup coaching, kebanyakan harus menggunakan grup coaching. Nah, jadi di dalam grup coaching itu sebenarnya ada beberapa inti ya yang harus dikerjakan, yaitu same purpose. Jadi one mission is critical for team. Jadi Anda harus bikin one mission seperti layaknya pasukan khusus, misalnya SWAT team atau apa ya pasukan khas itu, misalnya Kopassus atau apa begitu, mereka itu dikasih tim yang punya satu misi, udah gitu ya. Tidak banyak misi, cuma satu misi. Nah, kalau di sales berarti capai target misalnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang penting sekali. Kedua adalah same process. Nah, ini banyak sekali perusahaan UKM menengah lah ya, saya nggak bilang usaha kecil lah, usaha menengah
yang tidak terlalu percaya dengan standarisasi. Ini masalahnya kenapa? Karena standarisasi dianggap kaku, dianggap tidak fleksibel dan segala macam. Sedangkan orang sales harus fleksibel dan semacam. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang sales yang sudah distandarisasi prosedurnya itu tidak bisa fleksibel, bukan begitu. Tetapi sekali lagi standarisasi ini important, very important. Kenapa? Karena berkaitan dengan duplikasi. Bagaimana Anda mencetak orang-orang itu. Grupnya 100, ya kan? Nanti 2 bulan lagi hilang 50 misalnya. Masuk yang baru 50. Kalau tidak ada sistem standarisasi, repot gitu ya sales coach ini. Karena harus terus kemudian mendidik satu demi satu barangkali. Dan akhirnya seakan-akan training lah jawabannya. Bukan begitu. Training adalah jawaban dari sekian jawaban untuk membuat satu sales team yang baik. Nah, group coaching menjawab hal itu. Ketiga adalah ya tentu same values ya, harus punya value yang sama. Misalnya contoh, put on the team interest first, misalnya gitu ya. Kita tidak melihat kepentingan individu, tapi kita melihat kepentingan besarnya, perusahaannya, timnya. Kita mau capai itu, Nah, jadi harus punya same values. Dan yang berikutnya adalah yang keempat adalah same culture. Ya, same culture ini maksudnya gini. Setiap elite war team, ya, Kopassus lah, kemudian Navy SEAL, apapun ya, kalau Anda lihat film-filmnya, baca bukunya tentang pasukan-pasukan khas yang sangat elit di seluruh dunia ini, mereka rata-rata punya satu moto yang sama, yaitu apa? No one left behind. No one left behind. Artinya apa? Kalau Anda punya 100 salesman gitu ya, 99-nya itu baik, bagus, capai target. Ada satu yang tidak capai target, yang satu ini tidak boleh ditinggalkan. No one left behind. Dia harus dididik, harus dimotivasi, harus didorong untuk menjadi terbaik. Ya, jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan same culture group coaching. Jadi rekan-rekan sekalian, apa impact-nya dari sales coaching ini? Bagaimana kaitannya dengan kompetensi dan seterusnya? Tentu akan terjadi improving di dalam sales KSA. KSA itu singkatan dari knowledge, skill, attitude. Ya, jadi meningkat pengetahuannya, skill-nya, attitude-nya berubah, gitu ya. Dan yang kedua adalah one mission, one culture, one team. Ini menjadi sesuatu yang sangat normatif di dalam organisasi sales yang menggunakan teknik sales coaching dan group coaching ini. Sehingga rekan sekalian perhatikan bahwa ketika Anda bisa improve sales KSA ini, bisa bikin one mission, one culture, one team, maka Anda bisa achieve target, bukan achieve target. Jadi rekan sekalian, hari ini kita tidak memandang salesman yang hebat, salesman yang tidak hebat. Kita tidak memandang supervisor yang bisa bawa ini atau supervisor yang bisa training itu. Bukan begitu. Tapi kita melihat mereka sebagai satu tim, di dalam satu misi, di dalam satu budaya. Dan kemudian kita tingkatkan sales performance mereka melalui KSA itu ya, knowledge, skill, attitude. Kita tingkatkan mereka semua sehingga kita bisa mencapai target. Jadi rekan sekalian, terima kasih untuk waktunya, barangkali sangat berharga sekali. Saya berusaha untuk sesingkat mungkin untuk menjelaskan ini. Tetapi sekali lagi Anda bisa daftar, follow, subscribe ya, lonceng daripada YouTube saya jangan lupa tekan gitu ya agar semua berita baru akan masuk ke dalam email Anda, dan visit IG saya di Husin Wei untuk poster-poster informasi, interaksi dan seterusnya. Dan kalau Anda ingin mengklaim sertifikat gratis ini dari saya, maka boleh isi ya http://bit.ly/tingkatkan ini. Tolong copy paste ya di Anda punya browser mau di handphone maupun juga di web atau di laptop. Anda bisa isi formulirnya dengan lengkap dan nanti saya akan segera kirimkan sertifikatnya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian terima kasih. Sekali lagi saya tidak akan ada kalau tidak ada rekan-rekan. Oke. Jadi saya sekarang mengejar memang subscriber sampai 1.000 ya. Awal ini saya mau kejar 1.000 dulu sebagai syarat daripada keleluasan saya nanti di dalam YouTube channel. 1.000 follower. Sekarang baru kurang lebih 140-an. Ya, saya berharap rekan-rekan membantu saya untuk menyebarkan kebaikan ini. Ya, mohon dibantu. Oke, terima kasih rekan kalian. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu, saya juga akan mendengarkan suara Anda. Apa yang Anda inginkan saya buat di dalam video ini, silakan saja kasih komen di YouTube channel saya atau di IG saya. Pak, saya mau belajar ini, bisa nggak dibuatin? Saya akan berusaha, ya. Sudah ada beberapa rekan yang memberikan input, saya sedang kerjakan. Oke?
Jadi silakan kalau ada input masukan untuk topik-topik selanjutnya, silakan saja ya kasih saya informasi tersebut. Saya akan berusaha membuatnya untuk Anda. Terima kasih, salam bahagia untuk Anda, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat. Oke, terima kasih.